Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sempat berjalan-jalan ke pasar. Kemudian saya melihat adanya tukang bakso dan dari situ saya tertarik untuk membeli bakso tersebut. Saya lihat memang cukup ramai pada saat itu. Ketika saya membeli bakso, ternyata pelayanannya lumayan lama. Dikarenakan pekerja yang ada hanya ada satu orang dan itu melayani beberapa jumlah konsumen yang ada di dalam kedai bakso tersebut. Setelah bakso itu datang dan saya mencoba mencicipi bakso tersebut, ternyata bakso tersebut sangatlah enak. Dari situ saya berpikir, andaikan jumlah orangnya lebih banyak, jumlah pelayannya juga lebih banyak, bakso ini akan semakin meluas. Bisnis tersebut akan semakin naik dan semakin tinggi. Dari sini kita bisa belajar bahwa ketika tukang bakso itu enak, berarti manajemen produksinya itu sudah bagus. Karena penjual tersebut bisa memproduksi bakso dengan sangat enak. Tetapi di satu sisi, manajemen operasinya kurang bagus. Ini terlihat saat pelayan melayani konsumen yang lama, sehingga tidak termanage dengan baik. Bagaimana cara pelayan ini menangani pelanggan-pelanggan yang sangat banyak sekali. Maka dari itu, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana konsep-konsep dasar dalam memanage operasi dan memanage produksi. Dan nanti kita akan lihat bersama-sama bagaimana manajemen operasi dan manajemen produksi itu harus berjalan seiringan agar apa yang menjadi visi misi perusahaan dapat tercapai. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Untuk lebih memudahkan dalam proses presentasi hari ini, maka dalam presentasi hari ini akan dipaparkan pertama ada pendahuluan. Ini meliputi pengertian manajemen produksi dan operasi, perbedaan keduanya, ruang lingkup, dan fungsi dalam organisasi. Yang kedua ada tentang sistem produksi, nanti akan dijabarkan tentang konsep-konsep dasar dan jenis-jenis sistem produksi. Selanjutnya ada manajemen kualitas, ini juga akan dijelaskan bahwa nanti akan ada konsep tentang TQM, Quality Control, dan Supply Chain Management. Selain itu, nanti akan ada penutup yang berupa kesimpulan. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian manajemen produksi. Manajemen produksi adalah serangkaian aktivitas untuk perencanaan, pengelolaan, pengarahan, dan pengendalian yang dimaksudkan untuk mengelola input atau berupa sumber daya menjadi sebuah output. Biasanya output yang dimaksud dalam hal ini adalah revenue atau nilai yang didapatkan oleh perusahaan. Konsep ini menekankan pada efisiensi dan efektivitas dalam proses konversi sumber daya ini. Perusahaan akan menciptakan atau mengkonversi sumber daya ini menjadi sebuah produk yang berkualitas, tapi tentu saja dengan biaya yang sangat optimal. Sejarah perkembangan manajemen produksi ini dimulai pada saat era kerajinan tangan, revolusi industri, manajemen ilmiah, era hubungan manusia, dan sekarang era manajemen operasi modern. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya akan kita bahas adalah manajemen operasi. Manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menciptakan nilai atau value dalam bentuk barang maupun jasa melalui transformasi input menjadi sebuah output. Cakupannya ini lebih luas daripada manajemen produksi yang tradisional maupun manajemen produksi modern. Tidak hanya sebatas dalam menciptakan sebuah produk, tetapi juga dalam menilai produk tersebut berhasil atau tidak secara efektif.
Dalam organisasi kontemporer, manajemen operasi berperan sebagai fungsi inti yang menghubungkan strategi bisnis dengan pelaksanaan operasional. Fungsi ini memang saling berkaitan antara manajemen produksi dengan manajemen operasi. Tetapi dalam pelaksanaannya akan terlihat berbeda jika kita telaah lebih dalam. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Walaupun terlihat sama, terdapat perbedaan antara manajemen produksi dengan operasi. Jika kita lihat, secara pengertian, memang sama-sama mengelola input sumber daya menjadi sebuah output. Tetapi di dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan. Beberapa perbedaan tersebut kita bisa lihat dari ketika manajemen produksi fokus transformasinya bahan mentah menjadi barang jadi. Sedangkan untuk manajemen operasi, fokus pengelolaannya itu seluruh sistem operasional, bukan hanya barang mentah menjadi barang jadi. Selanjutnya, tentang ruang lingkup. Ruang lingkupnya itu hanya terbatas pada beberapa proses produksi saja untuk manajemen produksi. Sedangkan manajemen operasi, ruang lingkupnya itu bisa berupa proses produksi dan berupa jasa juga. Selanjutnya, orientasinya itu produk, fisik, dan tangible untuk manajemen produksi. Sedangkan untuk manajemen operasi, orientasinya itu barang dan layanan, jasa. Selanjutnya, untuk era manajemen produksi adalah konsep tradisional sebelum 1970-an. Sedangkan untuk manajemen operasi ini sudah mulai ketika konsep modern. Jadi ketika konsep zaman dulu yang dipakai hanya manajemen produksi tanpa ada manajemen operasi. Tapi seiring berjalannya waktu, manajemen operasi ini pun dipakai ketika konsep sudah mulai modern. Outputnya untuk manajemen produksi itu barang yang jadi atau berwujud yang dapat disimpan, dipakai, atau dinikmati oleh konsumen. Sedangkan manajemen operasi itu outputnya bisa barang maupun jasa untuk pelanggan. Jadi tidak hanya berupa barang jadi, tapi ada juga berbentuk jasa yang bisa dinikmati pelanggan seperti pelayanan, seperti contohnya untuk ketepatan waktu, kecepatan waktu pelayanan, kepuasan pelanggan. Itu menjadi sebuah cara manajemen operasi dalam mengukur keberhasilannya. Oke, kita lanjut ke next slide. Kemudian, secara ruang lingkup besar, manajemen operasi itu lebih luas, sehingga ada beberapa poin dalam manajemen operasi secara ruang lingkup. Yang pertama itu ada desain produk. Ini adalah cara untuk menentukan spesifikasi, fitur, terus bagaimana karakteristik produk tersebut yang akan diproduksi sesuai kebutuhan yang dipinta oleh pelanggan. Yang kedua, itu ada manajemen kualitas. Tentu ketika produknya sudah jadi, maka harus berkualitas yang bagus. Menetapkan standar kualitas menjadi sebuah identitas produk tersebut. Kalau kualitasnya bagus, tentu konsumen juga akan bertambah banyak. Selanjutnya ada desain proses dan kapasitas. Tentu kita akan senang ketika banyak produk dari kita yang diminati oleh pelanggan atau konsumen. Tetapi kita juga harus senantiasa melihat kapasitas produksi kita seperti apa. Jangan sampai gara-gara kita terus terima permintaan produk dari konsumen, akhirnya kita overload. Sehingga terjadi keterlambatan pengiriman kepada konsumen. Apa yang terjadi jika seperti itu? Nantinya konsumen akan merasa tidak puas terhadap produk yang kita berikan atau jasa yang kita berikan. Selanjutnya adalah lokasi dan layout. Tentu saja dalam manajemen ini sangat penting untuk menentukan lokasi mana yang strategis untuk memulai sebuah bisnis atau usaha. Baik itu berupa usaha barang maupun jasa. Sehingga jika tempatnya sudah strategis, dengan barang yang akan dipasarkan juga sudah mumpuni, maka akan dihasilkan revenue atau penghasilan untuk perusahaan lebih banyak lagi. Oke, kita next slide.
Selanjutnya akan kita bahas adalah fungsi manajemen operasi dalam organisasi. Sesungguhnya, manajemen operasi itu sangat berpengaruh penting dalam organisasi, dalam hal ini perusahaan. Kenapa? Karena manajemen operasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi erat dengan fungsi bisnis-bisnis lainnya. Memberikan informasi permintaan pasar, finance, menyediakan anggaran, dan analisa biaya. Sementara nanti ada HRD yang mengolah sumber daya manusia, kemudian ada bagian pemasaran yang memasarkan produk. Itu saling keterkaitan di dalam manajemen operasi. Selanjutnya, ada juga berupa hubungan strategis. Koordinasi yang efektif antara operasi dengan marketing itu akan memastikan produk itu sesuai antara yang dipesan dengan jumlah yang akan diproduksi. Sehingga apa? Sehingga terjadi hubungan yang strategis antara kedua belah fungsi dan akan dihasilkan produk yang menghasilkan tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat kualitas atau tepat mutu. Kita next slide. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah sistem produksi secara konsep dasar. Di dalam proses produksi, yang menjadi dasar utama hanya input berubah menjadi output. Inputnya adalah sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya bahan baku, diolah menjadi sebuah barang yang berbentuk yang bisa dinikmati oleh konsumen. Itu secara konsep dasar. Tapi secara proses transformasi ini mengubah input menjadi output berupa barang dan jasa dengan ditambahkan nilai tambah yang akan membuat perusahaan mendapat revenue yang lumayan besar. Selanjutnya, mekanisme dan kontrol yang dilakukan itu juga akan dilakukan secara ketat, baik itu feedback dari konsumen maupun feedback dari manajemen itu sendiri. Jadi ketika ada feedback dari konsumen bahwa produk kita bagus, maka manajemen produksi ini dianggap berhasil. Tapi jika feedback ini kurang bagus, maka manajemen operasi ini secara konsep dasar itu kurang bagus. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya yang akan dibahas adalah jenis sistem produksi. Memang sangat banyak sekali jenis sistem produksi yang ada di Indonesia. Hari ini kita akan bahas beberapa saja. Salah satunya adalah job shop production. Karakteristik produksi ini berdasarkan pesanan, volumenya yang rendah, variasi yang tinggi, fleksibilitas maksimal, tapi kelebihan, customization tinggi, dan dapat memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan. Tapi kekurangannya, biaya per unitnya itu tinggi dan waktu produksi yang cukup lama. Karena memang karakteristiknya tiap produk itu berbeda. Contohnya itu adalah bengkel mesin, percetakan custom, dan furniture custom. Selanjutnya ada yang dinamakan batch production. Karakteristiknya produksi dalam kelompok atau batch, jadi dipesan per batch, bukan per unit lagi seperti job shop production. Volumenya itu menengah biasanya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Variasinya juga moderat. Kelebihan, efisiensinya lebih baik daripada job shop. Fleksibilitas tetap terjaga, tapi dalam kekurangan itu waktu setup antar batch, work in progress inventory yang tinggi. Contohnya itu adalah industri pakaian, farmasi, dan makanan kemasan. Next slide. Selanjutnya, ada beberapa jenis sistem produksi lainnya, seperti mass production. Ini karakteristik dalam jumlah besar, standarisasinya ini sangat tinggi, dan produk ini biasanya produk lininya itu berupa otomatis. Kelebihannya itu biaya per unitnya rendah, kualitasnya konsisten, efisiensi tinggi. Kekurangannya fleksibilitas rendah, investasi awal besar. Contohnya ada di industri otomotif, elektronik, dan makanan kemasan. Selanjutnya ada continuous production. Ini adalah produksi yang berkelanjutan. Karakteristiknya prosesnya bisa berhari-hari atau 24 jam non-stop. Aliran produksinya ini kontinu dan otomatis secara penuh. Karena memang
di setel 24 jam per hari. Kelebihannya itu efisiensi maksimal, biaya operasional rendah, output konsisten, tetapi memiliki kekurangan juga. Kekurangannya itu modal sangat besar, karena memang biaya operasi terus per hari jalan terus. Tidak fleksibel. Contohnya itu adalah industri petrokimia, semen, pembangkit listrik, dan pengolahan minyak. Seperti itu. Di awal presentasi kita bahas bahwa ada perbedaan antara produksi barang jadi dengan jasa. Kita akan pengelompokan secara dasar. Kalau produksi barang, itu produknya berwujud fisik dan dapat disimpan, dapat dipakai, dapat digunakan oleh konsumen. Selanjutnya, customer kontaknya itu interaksi terhadap pelanggannya rendah karena pelanggan cenderung hanya membutuhkan produknya saja kalau untuk produksi barang. Secara quality measurement, standar objektifnya itu dapat diukur, misalnya barangnya kekecilan, barangnya kebesaran, barangnya kurang banyak, barangnya terlalu sedikit, itu bisa diukur. Selanjutnya, inventorinya itu dapat disimpan dalam persediaan. Jadi kita bisa nyimpan di mana saja karena ada bentuknya. Selanjutnya, timingnya itu produksi terpisah dari konsumsi. Biasanya jaraknya itu memang terpisah antara konsumsi dengan produksi. Selain itu ada juga yang dinamakan produk jasa. Apa bedanya produk jasa? Yang pertama jelas bahwa itu tidak ada terwujud, tapi berupa pengalaman. Jadi tidak ada wujudnya tapi berupa pengalaman. Misalnya kalau kita pergi ke hotel, yang kita dapatkan bukan hotelnya, tapi pelayanan dari hotel tersebut. Ada pengalaman untuk tinggal di hotel tersebut. Selanjutnya, customer contact-nya tentu ini lebih besar atau lebih tinggi karena konsumen dengan produsen terus berinteraksi. Selanjutnya, ada quality measurement atau sebenarnya nilainya itu tidak bisa diukur tapi subjektif. Jadi biasanya tergantung pelayanan. Jika kita merasa bahwa pelayanannya itu baik, belum tentu teman kita merasa bahwa pelayanan dia baik. Misal kita contoh tadi, kalau kita pergi ke hotel, mungkin ada kawan-kawan kita yang merasa bahwa hotel tersebut bagus karena pelayanan bagus. Tapi kita merasa bahwa pelayanannya kurang bagus. Nah, itu berbentuk subjektif. Jadi tergantung dari masing-masing personal untuk menilai, tidak bisa diukur. Selanjutnya, secara inventory jelas bahwa produksi jasa ini tidak bisa disimpan dalam sebuah gudang atau dalam sebuah inventory. Kita next slide. Berikutnya akan kita bahas ada produktivitas dalam manajemen operasi. Produktivitas adalah sebuah ukuran efisiensi yang menunjukkan antara rasio output dengan input yang digunakan. Semakin tinggi produktivitas, maka semakin efisien penggunaan sumber daya dalam proses produksi atau proses operasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas ada beberapa faktor. Yang pertama, jelas kualitas sumber daya manusianya, itu sudah terlatih atau enggak. Yang kedua, teknologi dan peralatan yang digunakan. Semakin bagus, semakin canggih peralatan yang digunakan, maka produktivitasnya itu juga semakin bagus. Selanjutnya, ada metode kerja dan proses operasi seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa metode kerja ini sangat berpengaruh terhadap jumlah revenue yang dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada masalah motivasi dan kepuasan karyawan dan manajemen, serta yang paling penting adalah kepemimpinan. Jadi perusahaan tersebut harus dikelola oleh seorang pemimpin yang bisa meningkatkan produktivitas yang bagus. Jika pemimpinnya bagus dalam mengelola sumber daya manusianya, produktivitas perusahaan tersebut juga akan naik. Kita next slide. Dalam sebuah manajemen operasi maupun produksi, maka bisa dilakukan sebuah pengukuran produktivitas. Rumusnya seperti bisa dilihat dari slide bahwa produktivitas parsial itu output per input tunggal. Contohnya misalnya ada 1000 unit dibagi 500 jam kerja. Akhirnya 2 unit per jam yang dihasilkan. Maka produktivitas multifaktornya adalah
Output dibagi tenaga kerja, material, modal. Contohnya misalnya 50 juta dibagi 20 juta ditambah 15 juta sama dengan 143. Produktivitas totalnya adalah total output per total input. Contoh misalnya 100 juta dibagi per 70 juta yaitu 143. Contoh perhitungan ini dilakukan untuk mengukur apakah perusahaan ini sudah produktif atau belum. Sehingga rasio operasi dengan rasio yang dihasilkan itu lebih besar. Dan perusahaan tersebut disebut produktif. Dalam sebuah manajemen operasi maupun manajemen produksi, tolak ukur yang paling terakhir adalah barang yang berkualitas. Sehingga perlu adanya manajemen kualitas. Di dalam materi ini ada beberapa konsep dasar tentang manajemen kualitas. Yang pertama ada masalah performance, yang kedua reliability, yang ketiga durability, yang keempat adalah biaya kualitas. Semua poin-poin ini menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan barang yang berkualitas. Sehingga konsumen tidak akan memberikan feedback yang kurang bagus terhadap barang maupun jasa yang sudah dihasilkan oleh perusahaan kita. Jadi tetap harus ada manajerialnya agar semua tertata dengan bagus dan sejalan sesuai dengan konsep dasar manajemen operasi dan manajemen produksi sebelumnya. Untuk menggait manajemen operasi dan manajemen produksi menjadi lebih baik, maka ada beberapa guide yang dibahas dalam materi ini. Salah satunya adalah Total Quality Management atau kita singkat TQM. Di dalamnya terdapat beberapa fokus. Yang pertama ada Continuous Improvement Program atau biasa lebih dikenal sebuah Kaizen. Ini merupakan sebuah program atau sebuah sistem untuk berinovasi terus-menerus sehingga perusahaan dapat beradaptasi dengan polemik baru di dalam perusahaan tersebut maupun bersaing dengan produk-produk saingan secara global. Yang kedua, ada employee empowerment. Pemberdayaan sumber daya manusia yang sangat bagus, yang sangat baik, dapat menghasilkan barang yang sangat berkualitas. Dan barang yang berkualitas tentu saja bisa menambah revenue perusahaan. Sehingga manajemen operasi dan manajemen produksi bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya ada customer focus. Ini sangat jelas bahwa target kita adalah kepuasan pelanggan. Sehingga kepuasan pelanggan ini harus kita maintain terus-menerus. Baik itu oleh tim manajemen maupun tim lapangan yang langsung berhadapan dengan konsumen. Selanjutnya nomor 4 ada siklus PDCA atau sering kita sebut dengan plan, do, check, dan action. Ini merupakan langkah dalam proses merencanakan, dalam proses mengolah, maupun proses mengevaluasi baik barang maupun jasa yang sudah kita produksi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah quality control tools yang akan digunakan dalam manajemen operasi maupun manajemen produksi. Ada beberapa quality control yang dibahas. Yang pertama adalah check sheet dan histogram. Biasanya dilakukan tools ini untuk pengumpulan dan pendistribusian data. Selanjutnya ada Pareto chart. Tools ini digunakan untuk memprioritaskan sumber masalahnya yang mana, ringkasannya masalahnya yang mana. Biasanya kita menggunakan Pareto chart. Selanjutnya ada fishbone diagram. Ini digunakan untuk menganalisa sebab dan akibat. Dan selanjutnya ada control chart. Ini untuk memonitoring prosesnya. Jadi proses dalam manajemen operasi maupun manajemen produksi. Ini ada beberapa quality control tools yang akan digunakan selain dari beberapa tools yang sudah dibahas sebelumnya. Selanjutnya yang akan dibahas adalah supply chain management. Supply chain management merupakan koordinasi strategis dan terintegrasi antara seluruh proses bisnis yang ada dalam perusahaan. Baik itu dalam pengadaan, dalam proses produksi, maupun dalam pengiriman produk kepada pelanggan.
SCM atau Supply Chain Management itu mencakup pengelolaan dari keseluruhan proses tersebut. Ada beberapa komponen kunci dalam supply chain management. Yang pertama itu adalah supplier atau pemasok yang bertugas untuk menyediakan bahan baku. Selanjutnya ada manufacturing atau produsen, itu untuk mengolah bahan mentah menjadi produk. Selanjutnya ada distributor, itu berfungsi untuk menyimpan dan mendistribusikan produk. Yang selanjutnya ada retailer atau pengecer, itu menjual kepada konsumen-konsumen secara langsung. Dan selanjutnya ada konsumen tentu atau customer. Ini adalah pengguna akhir produk. Ada 3 aliran utama dalam SCM atau Supply Chain Management. Yang pertama adalah aliran material, itu pergerakan fisik barang dari hulu ke hilir. Selanjutnya ada aliran informasi, pertukaran dan permintaan data inventory dan status pemesanan. Dan alur yang terakhir adalah aliran keuangan, yang pasti berupa pembayaran, kredit, debit, dan transaksi-transaksi finansial lainnya yang mendukung dalam proses bisnis di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada just in time dan lean operation. Konsep just in time ini sendiri adalah filosofi produksi yang bertujuan memproduksi barang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas. Sistem ini menggunakan pull system, yaitu menarik produksi berdasarkan permintaan aktual. Jadi jika ada konsumen yang meminta satu, ya diproduksi satu aja. Kalau meminta dua, ya diproduksi dua aja, tanpa ada cadangan dan sebagainya. Berbeda dengan push system, produksi berdasarkan perkiraan, jadi ada peramalan kalau untuk yang push system. Sedangkan kalau JIT itu apa yang dipesan oleh konsumen itu yang dibuatkan. Itu yang dilakukan oleh just in time dan lean operation. Agar proses produksi dan proses operasi ini berjalan dengan lancar, maka harus ada perencanaan dan pengendalian produksi. Ini dilakukan agar dari awal perencanaan sampai akhir pengendalian itu tertata dengan baik. Misal, untuk yang pertama adalah perencanaan dan pengendalian produksi ketika sumber daya manusia ini atau sumber daya alam ini sudah ada, maka akan dilakukan forecasting atau peramalan. Sehingga kita bisa lihat berapa jumlah yang harus diproduksi atau berapa jumlah produk yang dihasilkan. Selanjutnya, setelah ada forecasting, akan dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Tingkat produksinya, tenaga kerjanya, inventory secara keseluruhan. Selain itu, akan ada Master Production Schedule atau MPS yang kemudian menjabarkan rencana agregat ke depannya akan seperti apa. Selanjutnya, Material Requirement Planning atau MPP akan dilakukan. Sistem ini adalah sistem yang menghitung kebutuhan material berdasarkan jumlah atau pesanan yang akan dihasilkan. Jadi nanti MPP ini akan dihitung berdasarkan jumlah permintaan dari konsumen itu berapa, jumlah material yang harus diadakan itu berapa. Dan nanti semua jumlah material ini harus direncanakan dan dikendalikan. Maksud dikendalikan di sini itu harus diawasi. Jumlahnya benar nggak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh tim produksi. Selanjutnya ada berupa tren kontemporer dan tantangan ke depan itu untuk sistem produksi itu seperti apa. Yang kita ketahui bahwa sekarang ada yang namanya industri 4.0. Integrasi berdasarkan IoT, berdasarkan AI, berdasarkan big data. Dalam operasi manufaktur modern ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan manajemen operasi maupun manajemen produksi. Yang kedua, ada proses sustainability. Biasanya untuk sekarang itu lebih ke green operation atau praktik ramah lingkungan. Sehingga manajemen produksi dan manajemen operasi harus memperhatikan kembali proses dari green operation tersebut. Selanjutnya ada mass customization. Kemampuan memproduksi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan secara massal atau secara besar seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya adalah global supply chain. Tantangan rantai pasok global meliputi ketidakpastian geopolitik
yang sekarang sedang terjadi, isu global yang sedang ada di sekarang, itu menjadi sebuah tantangan besar untuk para pelaku di manajemen operasi maupun manajemen produksi. Selanjutnya akan kita bahas adalah studi kasus di manufaktur. Yang akan saya bahas di sini adalah tentang studi kasus di Toyota Production System atau TPS. TPS adalah pionir manufaktur yang mengubah industri otomotif global. Prinsip utama yang dilakukan adalah berupa Kaizen atau continuous improvement yang berkelanjutan. Selain itu, TPS juga bisa mengefisiensikan produksi secara signifikan dengan mengurangi waste atau sampah produksi yang sudah dibahas sebelumnya atau kelebihan produksi hingga 50%. Di sini yang kita bisa pelajari bahwa faktor kunci keberhasilan Toyota ini adalah komitmen manajemen puncak, budaya yang mengikuti budaya Jepang yang bekerja keras dengan sangat disiplin. Selanjutnya juga ada tentang inovasi Kaizen atau inovasi yang berkelanjutan. Selain itu juga melibatkan standarisasi proses yang sangat ketat, baik itu secara kualitas maupun secara kuantitas. Dan respect for people sebagai fondasi operasional excellent. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa perusahaan manufaktur di kita itu meniru budaya kerja di Jepang. Sehingga bisa kita tahu bahwa budaya pekerjaannya sangat ketat. Itu yang bisa menghasilkan manajemen operasi di Toyota berjalan dengan baik. Jika kita tadi sudah bahas tentang studi kasus berupa barang, sekarang kita akan bahas studi kasus industri berupa jasa. Yang akan saya paparkan adalah tentang Amazon Profession. Amazon menjadi benchmark global yang sangat luas. Tetapi di dalam pelaksanaannya, operasi Amazon ini menggunakan AI atau IoT untuk melayani jumlah jutaan pesanan yang masuk setiap harinya. Sehingga manajemen operasi yang dilakukan oleh Amazon ini berjalan dengan baik. Biasanya proses Amazon yang dilakukan di sini adalah layanan prima dengan pengiriman di same day atau di hari itu juga. Dengan mengutamakan itu, Amazon berhasil menjadikan konsep-konsep manajemen operasi maupun manajemen produksi dengan tadi memanfaatkan teknologi yang ada hingga didapatkan revenue perusahaan Amazon yang sangat besar. Dari beberapa materi yang sudah dipaparkan, maka kita dapat tarik kesimpulan bahwa manajemen operasi dan manajemen produksi itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi memang harus beriringan agar didapatkan sebuah barang maupun jasa yang berkualitas yang sesuai dengan pesanan dari konsumen. Selain itu, konsep-konsep manajemen operasi dan manajemen produksi harus dilakukan oleh perusahaan agar bisa menciptakan revenue yang sangat besar. Seperti kita lihat dari contoh kasus tadi di Toyota maupun di Amazon yang berhasil memberikan konsep-konsep atau membuat konsep-konsep dasar dari manajemen operasi, manajemen produksi ke dalam perusahaan mereka sehingga didapatkan revenue yang sangat besar. Selanjutnya, strategi operasi harus terintegrasi dengan strategi bisnis agar berjalan seiringan dan berjalan lancar. Efisiensi, kualitas, dan inovasi adalah pilar utama untuk kesuksesan dalam perusahaan. Jika kita memiliki perusahaan yang ingin revenue yang sangat besar, dengan kualitas produk yang baik, dengan kualitas jasa yang baik, maka terapkanlah konsep-konsep dasar dari manajemen operasi maupun manajemen produksi. Manajemen operasi dan manajemen produksi harus berjalan beriringan agar didapatkan produk barang dan jasa yang bagus. Saya Banyu Sukaryo Budiman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.